Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan buku untuk Anda yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ketiga. Konflik diri, salah satu masalah yang kita hadapi di lapangan, dan ini sangat berpotensi besar mengganggu usaha kita dalam menekuni bidang atau mengasah bakat kita adalah ketidaksanggupan untuk mencintai pekerjaan atau profesi yang kita pilih sendiri. Apa yang menyebabkan kebencian semacam ini? Kalau kita lihat dari hasil studi para ahli di bidang karir dan petunjuk Al-Quran, maka salah satu penyebab yang paling mendasar adalah munculnya konflik diri. Kita berperang melawan diri kita dan kita kalah. Di dalam diri kita ada perang yang menguasai diri kita yang tidak sanggup dihentikan. Di dalam diri kita ada beban yang bertengger di kepala, di dada, dan di punggung yang membuat langkah kita tak selancar seperti yang kita inginkan. Logikanya, kalau kita sudah tak bahagia dengan diri kita, tidak cinta pada kehidupan kita, maka sulit rasanya untuk mencintai apa yang kita lakukan, mencintai profesi yang kita pilih, atau mencintai keinginan yang kita perjuangkan. Bagaimana munculnya konflik diri ini bisa kita pahami? Studi menemukan bahwa konflik diri yang berakhir pada kebencian atas apa yang kita lakukan atau profesi yang kita pilih sendiri berawal dari tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, penilaian diri. Konflik bermula dari bagaimana kita memiliki penilaian atas diri kita. Apakah kita memiliki penilaian positif atau memiliki penilaian negatif? Apakah kita punya penilaian bahwa di dalam diri kita ada tambang emasnya atau hanya hutan dan bebatuan serta binatang buasnya? Apakah kita menilai diri kita ini memiliki kemampuan potensial yang jumlahnya tak terhitung saking banyaknya, atau kita menilai bahwa di dalam diri kita yang ada hanyalah kelemahan? Apakah kita menilai bahwa diri kita merupakan sumber problem bagi kehidupan kita, atau kita menilai bahwa diri kita merupakan sumber solusi? Apakah kita menilai bahwa diri kita sebagai penyebab yang berarti kuat, the cause, atau sebagai akibat yang berarti lemah, the effect? Menurut hasil pengamatan Gordon Dryden, citra diri ini merupakan aspek terpenting dalam pendidikan melebihi materi akademik. Dan dari mana citra diri dihasilkan? Tentu kita sulit memisahkannya dari penilaian kita atas diri kita. Bandura juga menyimpulkan hal yang kira-kira esensinya sama, bahwa kepercayaan diri, kapasitas untuk meyakini kemampuan yang kita miliki lebih berhubungan dengan persoalan penilaian, assessment, bukan pada persoalan kita punya kemampuan atau tidak, karena kita semua sudah punya. 2. Kemandekan. Penilaian kita atas diri kita akan menjadi landasan utama terhadap keputusan hidup kita. Seperti kata Stephen Covey, tindakan kita adalah fungsi dari keputusan kita. Tidak mungkin rasanya kita akan memiliki keputusan untuk menggali tambang emas di dalam diri kita kalau sejak awal kita sudah punya penilaian bahwa di dalam diri kita tidak ada tambang emasnya. Tidak mungkin rasanya kita akan terdorong untuk maju berjuang melawan tantangan yang menghadang apabila sejak awal kita sudah punya penilaian bahwa di dalam diri kita tidak ada kemampuan untuk mengalahkan tantangan. Dengan kata lain, penilaian negatif akan memunculkan keputusan negatif. Keputusan negatif akan melahirkan tindakan negatif, termasuk salah satunya adalah membiarkan potensi kita mandek, membiarkan langkah kita statis,
membiarkan bakat dan keunggulan kita tidak tergali. Bahkan, seperti yang dikatakan oleh Bandura di atas, bahwa kepercayaan diri itu awalnya lahir dari penilaian self-assessment. Penilaian positif akan menciptakan kepercayaan positif tinggi, sementara penilaian negatif akan melahirkan kepercayaan negatif rendah. 3. Perang, konflik diri. Salah satu pasal hukum alam yang berlaku untuk semua makhluk Allah adalah kemandekan merupakan musuh kehidupan, believing. Tanda kehidupan adalah adanya dinamika, movement. Air kalau mandek, ia akan mengeluarkan bau tak sedap. Anak panah, ketika ia dibiarkan, tak akan mengenai sasaran. Iqbal pernah menulis bahwa kemandekan sama artinya dengan kematian. Status is dead. Dr. John C. Maxwell menulis, banyak orang yang akhirnya berada di tempat kerja yang salah karena mereka mendiami tempat yang tepat terlalu lama. Artinya, kemandekan di dalam diri kita telah melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah dan naluri hidup kita. Kemandekan yang kita pelihara dengan cara menolak mengembangkan potensi yang kita miliki telah mengakibatkan gap, konflik, dan perang antara realitas yang kita hadapi di dunia nyata dan keinginan yang ada di kepala kita. Penilaian negatif, kemandekan, dan perang yang tidak kita damaikan dengan usaha akan menghasilkan beban yang memberatkan dada, kepala, dan punggung. Robin S. Sharma punya kesaksian yang ia ungkapkan ke dalam sebuah kalimat, bahwa kebanyakan kita sudah mati ketika usia kita menginjak 20 tahun dan baru dikebumikan 60 tahun kemudian. Kematian di sini adalah istilah yang ia pilih untuk menjelaskan realitas di mana kebanyakan kita lebih cenderung untuk memilih membiarkan potensi yang kita miliki dan membiarkan kemampuan kita, tetapi selalu menambah kebutuhan kita. Dari petunjuk Al-Quran, ada pelajaran yang bisa kita jelaskan kepada diri kita bahwa yang menyebabkan kita tak sanggup bersyukur bukanlah pada persoalan adanya nikmat yang kita terima atau tidak. Nikmat Allah itu kita terima dalam jumlah yang tak sanggup dihitung saking banyaknya. Ketidaksanggupan kita untuk bersyukur lebih disebabkan oleh kesalahan kita dalam menggunakan penglihatan mata pikiran, penilaian diri. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78. Kalau mata pikiran ini kita gunakan untuk melihat apa yang tidak kita miliki, melihat bagian negatif di dalam diri dan di luar diri kita, maka ini akan menelantaри apa yang sudah kita miliki. Mata pikiran yang kita arahkan untuk melihat hal-hal negatif di dalam diri kita akan melahirkan kesimpulan negatif di kepala kita. Walaupun jumlah nikmat Allah itu pada hakikatnya tak terhitung, tetapi kalau kita tetap memilih kesimpulan negatif di kepala kita bahwa nikmat itu tidak ada atau nikmat itu sedikit, maka jumlah nikmat yang banyak itu tidak ada artinya bagi kita. Sedikit menurut versi kita, bahkan kurang menurut pandangan kita. Dengan membuat kesimpulan seperti itu, maka logikanya mana mungkin kita bersyukur. Padahal kalau kita merujuk pada petunjuk firman Allah, akan kita dapatkan sebuah pelajaran bahwa kalau kita menempuh jalan syukur, maka jalan itu akan mengantarkan kita pada bertambahnya nikmat yang sudah kita miliki. Tetapi kalau kita menolak syukur, kufur, maka penolakan itu akan mengundang siksa. Siksa yang paling real dan yang paling dekat dengan kehidupan kita saat ini adalah konflik diri, kemandekan,
ketidakbahagiaan, cepat putus asa, lemah daya tahan, dan seterusnya. Mungkin inilah yang bisa menjelaskan sebuah kenyataan tentang orang-orang berprestasi di mana mereka memiliki daya tahan tinggi, punya jam kerja yang jauh lebih panjang dari orang-orang biasa, punya semangat lebih kuat dari orang lain di sekitarnya. Itu semua karena kemungkinan besar mereka tak punya beban di kepala, di dada, dan di punggung, memiliki gaya hidup syukur, memiliki penilaian positif, atau memiliki rasa bahagia yang lebih tinggi dengan dirinya, dengan apa yang dilakukan, dengan profesi yang dipilihnya, dengan keadaan, dan dengan nikmat Allah yang mereka persepsikan. Confucius pernah mengajarkan, jika kamu sudah mencintai apa yang kamu lakukan, maka kamu tidak akan lagi merasakan beban kerja di lain hari sepanjang hidupmu. Vincent van Gogh mengajarkan, cara terbaik untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan ini adalah mencintai banyak hal. Tragedi paling mengerikan di alam raya ini bukan ketika orang binasa, melainkan ketika orang berhenti untuk mencintai sesuatu. W. Somerset Maugham. Memang terkadang tak bisa kita pungkiri adanya realita di mana yang menyebabkan kita tidak bisa mencintai apa yang kita lakukan atau profesi yang kita sandang adalah karena belum menemukan pekerjaan atau profesi yang kita cintai. Alasan ini tentu saja benar alias ada pembenarnya. Namun demikian, ada hal yang perlu kita sadari, yaitu manfaat dari pembenaran itu. Kalau kita tetap mencintai apa yang kita lakukan, meskipun kita belum mendapatkan pekerjaan atau profesi yang kita cintai, maka cepat atau lambat cinta itu akan mengantarkan kita pada apa yang kita inginkan. Selama kita tetap menginginkannya, selama kita tetap meyakininya, dan selama kita tetap berusaha menggapainya. Sebaliknya, kalau cinta ini hilang dari diri kita, walaupun saat ini kita, katakanlah, sudah berada di pekerjaan atau profesi yang kita cintai, bukan tidak mungkin kalau suatu saat nanti kita akan terbawa hanyut oleh arus perubahan menuju profesi, posisi, atau pekerjaan yang tidak kita cintai. Pendeknya, dengan cinta kita mendapatkan pekerjaan yang kita cintai atau belum, kita masih untung. Tanpa cinta, walaupun kita sudah berada di lokasi yang kita cintai, apalagi yang tidak kita cinta, kita tetap rugi. Sudah banyak contoh yang dibuktikan oleh para guru etos di dunia ini, termasuk misalnya J.K. Rowling, penulis buku berseri Harry Potter yang masyhur itu. Menurut hasil wawancaranya dengan berbagai media, J.K. Rowling bukan saja termasuk orang yang pernah merasa keliru dalam memilih jurusan kuliah. Ia juga terjebak untuk harus memilih pekerjaan yang ia benci atau mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ia pernah menjadi sekretaris, pernah menjadi karyawan umum, pernah menjadi guru, dan lain-lain. Keinginan untuk menjadi penulis memang sudah lama ia miliki, namun karena ia harus berurusan dengan pekerjaan yang ia tidak cintai, maka keinginan itu hampir hilang ditelan oleh keputusasaan. Di luar dari persoalan itu, ada yang menarik untuk diteladani dari perjalanan hidup J.K. Rowling. Meskipun ia berada di tempat kerja yang ia tidak inginkan, namun ia tetap berlatih menulis. Karena ia takut dari omongan orang lain, maka ia menjalankan latihan itu secara sembunyi-sembunyi, memanfaatkan waktu istirahat atau selepas kerja. Kita sering mendapatkan sesuatu dari jalan yang berbeda dengan yang kita inginkan. Pepatah Perancis. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Quran Surat Al-Isra ayat 108. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakanmu, dan sekali-kali janganlah
setan yang pandai menipu itu memperdayakanmu. Quran Surat Fatir ayat 5. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dengan keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Marilyn King, mantan atlet Amerika, mengatakan bahwa astronot, atlet, dan eksekutif perusahaan memiliki 3 hal kembar. Mereka punya sesuatu yang sangat berarti bagi mereka, sesuatu yang benar-benar ingin mereka lakukan. Kami menyebutnya gairah. Mereka memandang tujuan dengan sangat jelas dan mengimajinasikannya secara ajaib. Karena tujuan tersebut tampak begitu kuat, mereka membayangkan menapaki langkah-langkah kecil dalam perjalanan menuju tujuan itu. Kami menyebutnya visi. Akhirnya mereka melakukan sesuatu setiap hari sesuai dengan rencana yang akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke mimpi mereka. Kami menyebutnya aksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.